Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Oktaviani dari kelas MN21K. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengendalian risiko dalam manajemen risiko keuangan. Pertama, kita harus mengenal dulu apa itu pengendalian risiko. Pengendalian risiko adalah suatu tindakan untuk menyelamatkan perusahaan dari kerugian akibat ketidakpastian atau perubahan yang terjadi di lingkungan bisnis. Ada beberapa metode pengendalian risiko seperti penghindaran, pengurangan, pemindahan, penerimaan, dan perlindungan. Pengendalian risiko juga meliputi identifikasi, pengukuran, dan pembelajaran risiko. Selanjutnya, apa sih pengendalian risiko dalam manajemen risiko keuangan? Jadi, pengendalian risiko dalam manajemen keuangan adalah proses yang bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan dampak negatif dari risiko yang dapat mengganggu pencapaian tujuan suatu tujuan keuangan organisasi tersebut. Selanjutnya yaitu tujuan manajemen risiko keuangan. Jadi, tujuan utama manajemen risiko keuangan adalah mengurangi kerugian potensial dan melindungi nilai perusahaan dari fluktuasi pasar. Hal ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko keuangan dengan tepat. Selanjutnya, pentingnya pengendalian risiko. Di sini ada 3 poin utama. Yang pertama yaitu perlindungan keuangan, yaitu untuk menjaga stabilitas keuangan perusahaan melalui pengendalian risiko yang efektif. Selanjutnya, keberlanjutan operasional, yaitu untuk memastikan keberlangsungan operasional perusahaan dengan mengurangi risiko yang dapat mengganggu. Yang ketiga yaitu kepercayaan stakeholder, yaitu untuk membangun kepercayaan dan reputasi dengan menunjukkan komitmen dalam pengendalian risiko. Pembahasan selanjutnya yaitu metode pengendalian risiko. Metode yang pertama yaitu pencegahan adalah suatu cara untuk menghindari atau mengurangi kemungkinan terjadinya risiko yang dapat merugikan perusahaan atau organisasi. Metode pencegahan ini biasanya dilakukan dengan cara mengambil keputusan untuk menghentikan, memindahkan, atau bahkan mengurangi risiko tersebut. Yang kedua adalah metode pemindahan, yaitu suatu cara untuk mengalihkan risiko yang dihadapi oleh individu atau entitas kepada pihak lain yang lebih mampu atau bersedia untuk menanggung risiko tersebut. Transfer risiko ini melalui asuransi atau kontrak suatu mitra bisnis. Yang selanjutnya itu metode mitigasi, adalah serangkaian tindakan yang dapat dilakukan untuk mengurangi atau meminimalkan dampak dari risiko yang mungkin dihadapi, bertujuan untuk mengurangi dampak risiko keuangan melalui langkah-langkah mitigasi yang tepat. Materi selanjutnya itu identifikasi dan penilaian risiko. Identifikasi risiko adalah proses mengidentifikasi berbagai risiko potensial dalam manajemen risiko keuangan. Yang selanjutnya, penilaian risiko adalah untuk menilai tingkat dampak dan kemungkinan terjadinya suatu risiko keuangan. Di sini ada pengendalian risiko keuangan, mulai dari kebijakan dan prosedur, audit internal, kolaborasi tim, dan yang terakhir pelatihan dan kesadaran. Dalam pengendalian risiko keuangan, kebijakan dan prosedur yaitu mengimplementasikan kebijakan dan prosedur yang meminimalkan risiko keuangan. Melakukan audit internal untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur. Yang selanjutnya yaitu kolaborasi tim, yaitu untuk bekerja sama dengan tim lintas departemen untuk mengidentifikasi dan mengendalikan risiko keuangan. Yang terakhir, pelatihan dan kesadaran, yaitu suatu cara pengendalian risiko dengan mengadakan pelatihan dan meningkatkan kesadaran tentang pengendalian risiko keuangan. Di sini implementasi pengendalian risiko. Tahapan yang pertama yaitu mulai dari perencanaan, yaitu membuat rencana implementasi pengendalian risiko dengan tujuan yang jelas. Yang kedua, tahapannya yaitu pelaksanaannya, yaitu menerapkan pengendalian risiko sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Dan yang terakhir yaitu pemantauan. Pemantauan ini yaitu memantau efektivitas dan keberlanjutan pengendalian risiko yang telah diimplementasikan. Selanjutnya, dalam proses pengendalian risiko juga perlu untuk melakukan perbaikan secara terus-menerus dan pemantauan dalam proses pengendalian risiko. Yang pertama yaitu penyempurnaan proses
adalah melakukan evaluasi dan perbaikan terus-menerus atas pengendalian resiko yang ada. Tahapan yang kedua yaitu pemantauan dan tinjauan. Kegiatan yang dilakukan adalah melakukan pemantauan rutin dan tinjauan periodik atas pengendalian resiko yang diimplementasikan sebelumnya. Tahapan ketiga adalah adaptasi terhadap perubahan. Dalam pengendalian resiko, kita perlu mengadaptasi pengendalian resiko dengan menjawab perubahan dalam lingkungan bisnis. Mungkin cukup sekian materi tentang pengendalian resiko dalam manajemen resiko keuangan yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.